Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifatur Rahma dari Prodi Hubungan Internasional kelas A dengan NPM 52216111048. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dalam hubungan internasional. Tapi sebelumnya, menurut kalian hubungan internasional itu apa sih? Mungkin yang pertama kali kita pikirkan tentang hubungan internasional adalah hubungan antara dua negara, tiga negara, atau lebih yang saling menguntungkan. Tapi, menurut rencana strategi pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional dari negara tersebut. Nah, jadi sekarang kita udah tahu kan apa itu hubungan internasional. Lanjut ke konsep dasar dalam hubungan internasional. Untuk konsep dasar hubungan internasional yang pertama adalah negara dan bangsa. Menurut kalian, perbedaan dari negara Indonesia dan bangsa Indonesia itu apa sih? Nah, mungkin kita bisa lihat dari pengertian antara negara dan bangsa itu sendiri. Negara adalah suatu wilayah teritorial yang dimana rakyatnya dipimpin oleh para pejabat dan berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada kekuasaan yang sah. Sedangkan kalau bangsa adalah sekelompok manusia yang merasa memiliki kesamaan sejarah, bahasa, nasib, dan lain-lainnya. Nah, jadi sekarang udah tahu kan apa perbedaan dari negara Indonesia dan bangsa Indonesia? Kalau negara Indonesia, kita dipimpin oleh suatu pemerintahan yang sah dan ada kepala negara yang disebut dengan presiden. Kalau bangsa, kita memiliki bahasa yang sama nih di bangsa Indonesia. Walaupun di setiap daerah memiliki bahasa masing-masing, tapi kita memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Lanjut ke konsep dasar yang kedua. Konsep dasar yang kedua adalah kedaulatan. Apa sih itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan penuh suatu lembaga atau negara untuk mengatur urusannya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar. Nah, kedaulatan sendiri itu termasuk dari konsekuensi dari negara modern atau bangsa modern. Nah, kedaulatan ini memiliki dua jenis, yaitu pertama ada kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Untuk kedaulatan internal adalah kedaulatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan di dalam negerinya. Tapi kalau kedaulatan eksternal adalah kedaulatan dia independen dari intervensi pihak luar. Nah, awalnya kedaulatan itu berdasarkan orientasinya itu kekuasaan, tapi sekarang sudah berubah menjadi orientasinya adalah tanggung jawab. Lanjut ke konsep dasar yang ketiga. Lanjut ke konsep dasar yang ketiga adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu adalah alasan atau motivasi sebuah negara untuk menjalankan hubungan internasionalnya. Nah, dalam kepentingan nasional ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah primer, yaitu keamanan dan keberlangsungan hidup yang sangat tidak bisa dikompromikan. Jadi ini tuh tentang hal-hal yang tidak bisa dikompromikan lagi, seperti tentang HAM dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah sekunder, yaitu segala kepentingan lain yang masih bisa dikompromikan, seperti ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Lanjut ke konsep dasar yang keempat. Konsep dasar yang keempat adalah power. Apa sih itu power? Mungkin kita selalu berpikir kalau power itu cuma berbatas pada kekuatan saja. Tapi tidak hanya itu. Power adalah segala sesuatu yang dapat menciptakan dan mempertahankan pengendalian pengaruh suatu pihak atas pihak lain. Nah, power ini tidak hanya kekuatan saja, tapi bisa berbentuk kekuasaan, pengaruh, kewenangan, kapasitas, dan kemampuan. Di dalam power memiliki tiga jenis nih dalam hubungan internasional. Yang pertama ada hard power, soft power, dan smart power. Untuk hard power ini berlandaskan kepada militer. Jadi bisa dilihat dari kekuatan militer dalam suatu negara. Kalau misalnya soft power dilihat dari budaya dalam negara tersebut seperti apa, dan juga seperti ekonomi dan juga agama. Tapi bisa juga yang lainnya. Untuk yang ketiga adalah smart power. Smart power adalah gabungan nih di antara hard power dan soft power. Oke, lanjut ke konsep dasar yang kelima. Untuk konsep dasar yang kelima adalah konflik. Pasti kita sudah sering melihat kan konflik itu seperti apa, seperti orang-orang yang bertentangan, perang, dan lain-lainnya. Tapi konflik tidak hanya itu. Bisa dilihat bahwa konflik adalah situasi di mana dua atau lebih aktor
aktor mengejar tujuan-tujuan yang saling bertentangan nih. Nah, kan tadi konflik itu tidak hanya tentang perang saja. Nah, konflik itu bisa berupa sengketa, ketergantungan, dan juga persaingan. Contohnya, di dalam satu kelas ada dua orang yang saling bersaing untuk mendapatkan juara kelas. Baiklah, lanjut ke konsep dasar yang ke-6. Untuk konsep dasar yang keenam adalah ketergantungan. Apa sih itu ketergantungan? Ketergantungan adalah kondisi di mana suatu pihak ditentukan atau dipengaruhi secara signifikan oleh pihak lainnya. Contohnya negara A sangat membutuhkan padi dari negara B. Itu termasuk ke dalam ketergantungan. Lanjut ke konsep dasar yang ke-7. Konsep dasar yang ketujuh adalah globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses di mana meningkatnya saling ketergantungan antar masyarakat, sehingga peristiwa di satu bagian bumi dapat dengan cepat mempengaruhi bagian bumi lainnya. Nah, globalisasi ini tuh didorong oleh beberapa kemajuan, contohnya kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan juga transportasi. Globalisasi juga mendorong terciptanya masyarakat global atau global society, yaitu di mana masyarakat bukan lagi masyarakat satu negara, tapi seperti masyarakat global di Twitter atau masyarakat global di Instagram. Nah, globalisasi sendiri memiliki 3 perspektif. Yang pertama adalah hyperglobalis, yaitu sangat pro nih terhadap globalisasi. Dan yang kedua adalah skeptis globalisasi, yaitu sangat kontra terhadap globalisasi. Dan yang ketiga adalah transformasi globalis, yaitu pihak-pihak atau perspektif yang menganggap bahwa globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif yang seimbang. Baiklah, sekian penjelasan tentang konsep dasar hubungan internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.